Bagian 9, Karunia dan Kebenaran. Dari halaman 51. Saya berbalik dari pintu dan dengan cepat kembali ke belakang. Ada sebuah batu merah yang besar di dekatnya yang membuat saya ingin menyentuhnya. Tiba-tiba saya merasa seperti di Taman Getsemani, melihat Tuhan sedang berdoa. Penderitaan yang saya lihat bahkan lebih mengerikan lagi daripada pintu yang baru saja saya lihat. Saya tergoncang. Saya lepaskan pegangan saya ke batu merah dan saya jatuh terduduk di lantai. Kelelahan. Saya ingin kembali ke batu biru atau hijau, tetapi saya harus mengumpulkan kembali energi dan arah saya. Para malaikat dengan cepat mengelilingi dan melayani saya. Saya diberikan minuman yang mulai menyegarkan saya kembali. Setelah merasa baikan, saya berdiri dan mulai berjalan ke batu-batu yang lain. Namun penglihatan saya tentang Tuhan Yesus yang sedang berdoa memaksa saya untuk berhenti. Apa yang ada di balik batu itu? Tanya saya. Kak Noven ulangin. Apa yang ada di balik batu itu? Tanya saya. Saat engkau menyentuh batu-batu itu, kami hanya dapat melihat sedikit saja, seperti yang engkau lihat, dan merasakan seperti yang engkau rasakan, kata malaikat. Kami tahu bahwa batu-batu itu adalah harta-harta terbesar, dan semua pengungkapannya sangatlah berharga. Untuk sesaat kami merasakan penderitaan Tuhan sebelum penyalibannya, dan kami merasakan apa yang dirasakan di malam yang mengerikan itu. Sangatlah sulit bagi kami untuk mengerti bagaimana Tuhan kita dapat menahan penderitaan itu. Ini semua pengharapan bagi kita untuk menghormati dan melayanimu seperti yang sudah Dia lakukan. Kata-kata malaikat seperti kilat yang menyambar jiwa saya. Saya sudah berperang di peperangan yang hebat. Saya sudah mendaki ke puncak gunung. Saya menjadi terbiasa dengan alam rohani, sehingga saya hampir tidak memperhatikan malaikat-malaikat. Dan saya dapat berbicara dengan raja wali perkasa. Tetapi saya masih belum dapat menanggung saat penderitaan raja saya tanpa ingin melarikan diri. Saya seharusnya tidak di sini. Saya hampir berteriak. Saya lebih dari siapapun layak untuk menjadi tawanan iblis. Tuhan, kata malaikat malu-malu. Kami memahami bahwa tidak ada seorang pun di sini yang layak. Engkau di sini karena engkau dipilih sebelum dunia dijadikan untuk suatu maksud. Kami tidak tahu apa yang menjadi tujuan. Kami tidak tahu apa yang menjadi tujuanmu, tapi kami tahu bahwa ini sesuatu yang sangat besar bagi setiap orang di gunung ini. Terima kasih, engkau sangat membantu karena tempat ini. Emosi saya menjadi sangat terbentang dan mereka dapat menguasai pemahaman saya. Engkau benar, tidak ada seorang pun yang berharga di sini. Benar, lebih tinggi kami mendaki gunung, kami semakin tidak berharga untuk berada di sana. Dan semakin banyak karunia yang kami perlukan untuk tinggal di sana. Bagaimana saya dapat mencapai puncak pertama kalinya? Di sini, apa yang dialami oleh Rick Joyner tersirat bahwa dia merasa tidak layak semakin berada ke atas dalam posisi gunung kudusnya Tuhan. Kak Noven lanjutkan. Malaikat menanggapi, kasih karunia. Jika engkau ingin membantu saya, kata saya, tolong terus mengulangi kata-kata itu. Jika engkau melihat saya bingung atau putus asa, kata-kata itu lebih saya pahami dari apapun.
dan selalu membawa kejernihan bagi jiwa saya. Sekarang saya harus kembali ke batu merah. Saya tahu sekarang bahwa harta terbesar dari ruangan ini adalah batu merah, dan saya tidak akan meninggalkannya sampai saya membawa harta itu dalam hati saya. Saya berkata dengan ketetapan hati lebih dari yang saya rasakan saat itu, tetapi itu adalah benar. Kebenaran kasih karunia. Halaman 53. Waktu yang saya habiskan bersama batu merah itu sangat menyakitkan hati. Seringkali saya tidak bisa mengambilnya lagi, dan saya akan menarik tangan kembali. Beberapa kali saya kembali ke batu biru atau hijau untuk menyegarkan jiwa saya sebelum kembali lagi. Sangatlah sulit untuk saya kembali ke batu merah, tetapi kasih saya dan penghargaan akan Tuhan bertumbuh dalam diri saya melebihi apapun yang pernah saya pelajari atau alami. Akhirnya ketika hadirat Bapa meninggalkan Yesus di kayu salib, saya tidak dapat bertahan lagi. Saya berhenti. Saya dapat menceritakan bahwa malaikat-malaikat itu juga mengalami hal yang sama. Keinginan yang kuat untuk menyentuh batu merah itu sudah tidak ada lagi. Bahkan saya juga tidak ingin kembali ke batu biru. Saya hanya berbaring di lantai, menangisi apa yang sudah Tuhan lalui. Saya juga menangis karena saya juga meninggalkan Dia, sama seperti murid-muridnya. Saya mengecewakan Dia saat Dia sangat memerlukan saya, sama seperti yang mereka lakukan, yaitu meninggalkan Dia. Tampak seperti setelah berhari-hari saya membuka mata saya, Raja Wali lain berdiri di dekat saya. Di depannya ada 3 batu, biru, hijau, dan merah. Ujar Raja Wali. Makanlah, katanya. Ketika saya memakan batu-batu itu, keseluruhan tubuh saya diperbaharui. Baik sukacita besar maupun ketenangan yang luar biasa membanjiri jiwa saya. Saat saya berdiri, saya melihat 3 batu yang sama itu terpasang di gagang pedang saya dan terpasang di pundak-pundak saya. Kata Raja Wali, sekarang semuanya adalah milikmu selamanya. Lalu Raja Wali melanjutkan, ini tidak bisa diambil darimu dan engkau tidak bisa menghilangkannya juga. Tetapi saya belum selesai dengan batu yang terakhir, protes saya. Kristus sendirilah yang akan menyelesaikannya, jawabnya. Engkau sudah melakukannya dengan baik, tetapi engkau harus pergi sekarang. Kemana? Tanya saya. Engkau harus mengambil keputusan, tetapi dengan singkatnya waktu aku sarankan untuk langsung ke puncak, jawab Raja Wali dengan terburu-buru. Kemudian saya teringat pintu-pintu itu. Saya segera menuju ke pintu-pintu yang tampak menarik. Saat saya mencapai yang pertama, pintu itu tidak menarik lagi. Kemudian saya pergi ke pintu yang lain dan hal yang sama terjadi. Sesuatu tampaknya berubah, kata saya dengan nyaring. Engkau yang berubah, ujar sepasukan malaikat dengan serentak. Saya berbalik melihat mereka dan kagum melihat mereka berubah. Mereka tampak lebih bersahaja dari sebelumnya, tetapi sekarang lebih anggun, terhormat, dan bijaksana. Lebih bijaksana lagi dari malaikat-malaikat yang pernah saya lihat. Saya tahu bahwa mereka juga merefleksikan apa yang sudah terjadi pada saya. Tetapi sekarang saya merasa tidak nyaman memikirkan diri saya sendiri. Saya mohon nasihatmu, kata saya pada pimpinan pasukan malaikat itu.
Dengarkan hatimu, katanya. Itu adalah tempat tinggal kebenaran-kebenaran besar ini. Saya tidak dapat mempercaya hati saya sendiri, kata saya. Ini adalah subjek dari banyak khayalan, tipuan, dan ambisi pribadi. Sangat sulit mendengar suara Tuhan, kata saya. Lalu malaikat menjawab, Tuhan, dengan batu merah dalam hatimu sekarang, aku tidak percaya bahwa hal itu akan terus menjadi masalah. Jawab sang pemimpin dengan yakin. Saya bersandar di dinding memikirkan Raja Wali yang tidak ada di sini. Sekarang di saat saya paling membutuhkan dia. Dia sudah pernah di sini sebelumnya dan tahu pintu mana yang harus dipilih. Saat saya menimbang-nimbang pintu mengerikan, tampaknya menjadi satu-satunya pintu yang dapat saya pikirkan. Saya pergi dari sana dengan cepat sehingga tidak mengetahui kebenaran apa yang dinyatakan. Saat saya mendekati pintu itu, saya merasakan ketakutan yang luar biasa naik dalam diri saya, tetapi tidak seburuk yang pertama kali. Sangat berlawanan dengan yang lain. Hanya ada kegelapan di sekitar pintu, dan saya harus mendekat untuk membaca kebenaran yang tertulis di atasnya. Dengan terkejut, saya membaca kursi pengadilan Kristus. Mengapa kebenaran ini sangat menakutkan? Saya bertanya dengan nyaring sekalipun tahu para malaikat tidak akan menjawabnya. Saat saya melihatnya, barulah saya tahu bahwa inilah pintu yang harus saya lewati. Ada banyak alasan untuk takut. Suara Raja Wali yang akrab terdengar. Saya gembira engkau kembali, seru saya. Apakah saya membuat pilihan yang buruk? Tidak, engkau sudah memilih yang benar. Pintu ini akan membawamu ke puncak gunung lebih cepat dari yang lain. Ini menakutkan karena ketakutan terbesar dari ciptaan adalah melewati sumbernya. Takut akan Tuhan yang kudus. Hikmat terbesar dari manusia dalam kehidupan ini atau hidup yang akan datang adalah melalui pintu ini, tetapi sangat sedikit saja yang melewatinya. Tetapi mengapa begitu gelap? Tanya saya. Cahaya dari pintu-pintu ini menyatakan perhatian gereja akan kebenaran-kebenaran di belakang mereka. Kebenaran yang ada di balik pintu ini adalah yang paling diabaikan, tetapi paling penting. Engkau akan mengerti saat masuk melalui pintu ini. Ketika engkau melihat Yesus Kristus duduk di tahta, engkau juga disiapkan untuk duduk bersama dengan Dia. Maksudnya di sini adalah memerintah bersama Kristus, ya, sesuai dari kitab Wahyu. Kemudian pintu ini tidak akan begitu gelap dan terlarang jika kita memberikan perhatian yang lebih pada kebenaran ini. Betul, jika manusia mengetahui kemuliaan yang ada di balik pintu ini, maka itu adalah hal yang paling brilian. Raja Wali melanjutkan, bagaimanapun masih cukup sulit melewati pintu ini. Saya diperintahkan untuk kembali dan membesarkan hatimu. Engkau akan melihat kemuliaan yang besar, tetapi juga teror yang terbesar melebihi apapun. Tetapi sekarang engkau sudah memilih pintu yang sulit ini, tetapi akan lebih mudah setelahnya, karena engkau mau untuk menghadapi kebenaran yang keras sekarang. Maka engkau tidak akan banyak menderita. Banyak orang yang menginginkan kebaikannya, tetapi sangat sedikit yang mau kekerasannya. Jika kamu tidak mengetahui keduanya, maka kamu akan selalu berada dalam bahaya tipuan dan jatuh dari kasih karunia-Nya yang besar.
Di sini maksudnya adalah kebaikannya dan juga ketegasannya Tuhan ya. Kak Noven lanjutkan. Saya tahu bahwa saya tidak akan dapat datang ke sini jika saya tidak melakukan seperti apa yang saya lakukan di Batu Merah. Bagaimana saya dapat berusaha untuk santai jika ini berlawanan dengan sifat dasar Tuhan? Raja Wali berujar kembali. Tetapi sekarang engkau sudah memilih. Pergilah cepat. Peperangan besar yang lain akan segera mulai dan engkau diperlukan di sana. Akan Kak Noven lanjutkan ke bagian 10, kursi pengadilan Kristus di next moment. Tuhan Yesus memberkati.